keinginan selalu menjadi sahabat yang paling setia. Dunia di luar sana ricuh dalam hiruk-pikuknya. Namun di sini, di sudut kamar yang dingin, hanya ada aku dan pikiranku. Satu-satunya lawan yang tak pernah bisa ku kalahkan, diriku sendiri. Aku lahir di Copenhagen, kota kecil di ujung Eropa. Pada masa ketika benua ini bergejolak dengan ide-ide baru. Di luar sana, filsafat Jerman memuja sistem besar Hegelian, gereja sibuk mempertahankan kenyamanannya, dan masyarakat mengejar kemajuan yang dangkal. Aku seorang diri memilih menjadi duri di daging zaman ini. Ada suatu ironi yang tak terhindarkan. Manusia dapat hidup di tengah keramaian tanpa benar-benar jujur terhadap dirinya sendiri. Ia berbicara tanpa mendengar, berjalan tanpa mengetahui kemana ia menuju, dan disitulah tragedi terbesar. Aku sering bertanya-tanya, bagaimana mungkin manusia hidup sepanjang hidupnya tanpa pernah benar-benar menjadi dirinya? Ya, kehilangan diri adalah tragedi yang tidak disertai teriakan. Ia datang seperti kabut, perlahan, hingga kita tak sadar bahwa wajah yang kita lihat di cermin bukan lagi milik kita. Dunia memanggilnya kesuksesan, tapi aku menyebutnya keputusasaan. Ada yang berkata kepadaku, "Mengapa engkau tidak hidup seperti orang lain? Mengapa engkau memilih jalan kesepian ini?" Tetapi kesepian bukanlah pilihanku. Ia adalah syarat untuk mendengar suara yang paling sering kita bisukan. Suara jiwa di hadapan Tuhan. Dalam tahap hidup estetis, manusia mencari kesenangan dan menakuti kebosanan. Aku pernah berada di sana, seperti Don Juan yang menari di antara nada-nada Mozart. Indah, memikat, tapi rapuh. Kesenangan adalah angin. Ia tidak pernah bertahan. Di ranah yang etis, manusia belajar memikul tanggung jawab dan berusaha menjadi pribadi yang kokoh. Namun itu adalah kesombongan yang terselubung, di mana manusia merasa cukup dengan dirinya. Maka dari itu, bagaimanapun caranya, kita harus sampai di jalan yang lebih serius. Ranah religius, di mana manusia berhenti bersandar pada dirinya dan melompat ke dalam tangan yang tak terlihat. Orang yang demikian kusebut Knight of Faith atau kesatria iman. Berjalan di jalan yang sepi dengan langkah yang biasa, namun di hatinya ia memikul rahasia yang terlalu suci untuk dijelaskan. Ia mampu kehilangan segalanya dan mendapatkannya kembali karena ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Aku memikirkan Bapak Abraham. Betapa dunia akan menganggapnya gila. Seorang ayah yang mengangkat pisau atas anaknya sendiri. Namun di sanalah iman diuji. Bukan pada saat kita mengerti, tetapi ketika kita taat meski kita tidak mengerti. Dunia dengan segala teriakannya mengajari kita untuk melupakan penderitaan. Namun aku berkata, penderitaan adalah satu-satunya universitas yang tidak pernah menipu muridnya. Ia memaksa kita untuk berhadapan dengan kedalaman kita yang paling gelap
agar kita menemukan terang yang bukan dari diri kita. Kadang, demi setia pada panggilan terdalam, seseorang harus membiarkan apa yang paling ia hargai berjalan ke arah yang tak lagi bisa ia ikuti. Keberanian kita untuk melepaskan. Bukan karena cinta itu kurang, melainkan karena ia begitu murni, sehingga tidak boleh menjadi alasan untuk kehilangan diri sendiri. Menjadi diri sendiri bukan berarti menuruti setiap keinginan diri, melainkan menapaki jalan sempit yang Tuhan tetapkan. Meski jalan itu sunyi, meski setiap langkahnya melawan arus. Maka aku hidup bukan untuk mencari tepuk tangan dunia, melainkan untuk berdiri di hadapan kekekalan dan berkata, "Inilah aku Tuhan, aku tidak menyembunyikan apapun. Dan jika aku harus mati miskin, dilupakan, dianggap gila, biarlah demikian. Sebab kebahagiaan yang sejati bukanlah diakui manusia, melainkan dikenali Tuhan."